Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fajrin from class B with name H01222305. In this video, I was made to fulfill the mid-test assignment student development or perkembangan peserta didik regarding individual development. Pengertian perkembangan individu. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu pertama perkembangan fisik, kedua emosi, yang ketiga intelektual yang termasuk kognitif dan bahasa, dan yang terakhir yaitu sosial. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Selanjutnya, aspek perkembangan. Perubahan yang terjadi pada diri individu meliputi perubahan pada aspek fisik atau motorik, emosi, kognisi, sosial, dan psikososial. Yang pertama, yaitu perkembangan fisik atau motorik. Merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerak yang dilakukan anak merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan fisik meliputi perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Selanjutnya, perkembangan emosi. Emosi merupakan suatu kompleksi suasana yang mempengaruhi perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis dan muncul sebelum atau sesudah terjadinya sesuatu. Terjadinya emosi didahului dengan suatu kejadian atau situasi yang mengaktifkan sistem saraf, menimbulkan terjadinya perubahan fisiologis di dalam tubuh, misalnya kontraksi antara otot, sekresi kelenjar-kelenjar tertentu, peredaran darah yang cepat, biasanya juga terjadi pada tindakan atau tingkah laku tertentu seperti menangis, tertawa, terbahak-bahak, menari, berpelukan, dan cium-mencium, mencubit, mengucapkan kata-kata tertentu. Jadi, emosi terkadang terjadi melalui perubahan fisiologis di luar kesadaran. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada anak nampak pada kemampuannya dalam menerima, mengelola, dan memahami informasi-informasi yang sampai kepadanya. Kemampuan kognitif berkaitan dengan perkembangan bahasa, bahasa lisan maupun bahasa isyarat, memahami kata dan berbicara. Dan yang terakhir yaitu perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya, kemampuan anak-anak untuk menyapa dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Aktivitas bermain bagi seorang anak memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sosialnya sebelum anak mulai berteman. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan individu. Tahapan perkembangan individu atau manusia memiliki fase yang cukup panjang, yaitu pertama, periode sebelum lahir, dimulai konsepsi dan diakhiri dengan kelahiran. Yang kedua, infansi, dimulai saat manusia lahir dan berlanjut sampai usia 2 tahun. Yang ketiga, childhood, dimulai sekitar usia 2 tahun, melewati masa anak akhir yaitu sampai sekitar usia 12 tahun. Yang keempat yaitu adolescence, dimulai pada saat usia 12 tahun sampai kurang lebih 21 tahun. Yang kelima, adulthood, dimulai pada usia 21 tahun sampai lanjut. Selanjutnya yaitu teori perkembangan menurut para ahli. Pertama yaitu teori perkembangan anak menurut Erik Erikson. Dalam bukunya yang berjudul Identify and the Life Cycle pada tahun 1999, Erikson mendefinisikan beberapa tahapan yang mempengaruhi perkembangan. Tahapan-tahapan itu disebut krisis dan konflik. Yaitu yang pertama, A. Kepercayaan dan ketidakpercayaan pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu B. Otonomi versus rasa malu pada usia 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga itu inisiatif dan rasa bersalah pada usia
3-6 tahun. Yang keempat yaitu industri dan inferioritas pada usia 6-12 tahun. Yang kelima itu identitas dan kebingungan pada usia 12-20 tahun. Yang keenam, keintiman dan isolasi pada usia 20-40 tahun. Yang selanjutnya itu generavitas dan stagnasi pada usia 40-65 tahun. Dan yang terakhir yaitu integritas dan keputusasaan pada usia 65 sampai meninggal. Yang kedua yaitu teori perkembangan anak menurut Jean Piaget. Teori ini disebut juga dengan genetik epistemologi. Ilmuwan asal Swiss tersebut mengatakan bahwa perkembangan kognitif anak berkembang secara bertahap pada rentang umur yang berbeda. Teori ini berfokus pada pengaruh cara berpikir terhadap karakter seorang selama seumur hidupnya. Piaget mencoba menjelaskan perilaku manusia dengan memahami proses berpikir. Terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget, yaitu yang pertama sensori motor pada anak balita dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua itu tahap praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga itu ya tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan terakhir yaitu tahap operasional formal pada usia 11 sampai 16 tahun. Dan materi terakhir yaitu perkembangan kognitif. Kognitif ialah seluruh aktivitas mental yang membuat seseorang individu untuk mampu menghubungkan, mempertimbangkan, dan menilai suatu peristiwa, sehingga individu tersebut akan mendapatkan pengetahuan setelahnya. Menurut Jean Piaget, bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap. Seorang anak tidak akan menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut. Tetapi, pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Salah satu aspek perkembangan kognitif yang sangat penting bagi proses belajar peserta didik di sekolah yaitu keterampilan kognitif, yaitu suatu kemampuan untuk menata menggunakan pikiran dalam mengelola informasi, baik dalam belajar maupun tidak. Peserta didik tidak pernah lepas dari belajar, baik di sekolah, lingkungan, ataupun keluarga.